Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mendengar khotbah di Minggu Estomihi, Minggu 19 Februari 2023, yang didasarkan pada firman Tuhan yang tertulis dalam surat Petrus yang kedua, pasal yang pertama, dimulai dari ayat 16 sampai dengan ayat 21. Saya akan membacakan firman Tuhan, dituliskan demikian. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah Anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, secara kuantitas penduduk yang beragama Kristen tergolong sedikit dari jumlah keseluruhan penduduk di negara kita. Itu secara kuantitas. Lalu bagaimana dengan kualitas orang Kristen? Apakah kualitas orang Kristen sama kecilnya dengan kuantitasnya? Atau sebaliknya, kualitas orang Kristen jauh lebih besar daripada kuantitasnya? Pada intinya, ini yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apakah kekristenan lebih terfokus pada kuantitas atau kualitas? Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebutan Kristen tentu sudah lazim penggunaannya. Ada orang Kristen dan ada lembaga Kristen, seperti sekolah Kristen, keluarga Kristen, rumah sakit Kristen, organisasi Kristen. Apa sebenarnya yang membuat seseorang atau sesuatu berpredikat Kristen? Apa ciri orang Kristen atau lembaga Kristen yang membedakannya dari orang lain atau lembaga lain? Tentu kita akan mengatakan bahwa ciri Kristen adalah kasih. Jawaban yang singkat, padat, jelas, dan tidak boleh diprotes oleh orang lain. Pada kenyataannya, bukankah orang non-Kristen sekarang juga banyak yang mempraktekkan kasih seperti ciri orang Kristen itu sendiri? Bahkan sudah banyak orang non-Kristen yang dikatakan berkualitas dalam praktek kasih. Selanjutnya, ada beberapa anggapan mengenai Kristen. Ada yang beranggapan Kristen diungkapkan secara verbal dengan mengatakan puji Tuhan, haleluya,
Tuhan memberkati. Ada yang beranggapan bahwa kekristenan dinyatakan secara ornamental, yaitu dengan memasang ornamen atau hiasan seperti salib atau stiker yang bertuliskan I love Jesus. Selanjutnya, ada yang beranggapan bahwa kekristenan dinyatakan secara ritual dan seremonial dengan penumpangan tangan, dengan berpuasa dan berdoa. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah semua itu salah? Cara verbal, ornamental, atau ritual, atau seremonial bukanlah yang terutama. Yang terutama adalah Kristus itu sendiri. Seorang filsuf bernama Friedrich Nietzsche berkata, hanya ada satu orang Kristen. Ia mati di kayu salib. Tidak mau menyalahkan kita sebagai seorang Kristen di zaman ini. Namun, ini menjadi satu prinsip bahwasanya kekristenan ditunjukkan dalam kuasa Kristus sendiri yang hadir di dalam kasih, pengorbanan, dan ketaatan. Hal demikianlah yang mau diingatkan firman Tuhan kepada kita hari ini. Topik minggu kita pada hari ini dengan tegas menyuarakan kepada kita Yesus Sang Raja yang Maha Mulia. Melalui nas dan topik minggu ini, kita akan merenungkan Yesus Kristus Sang Raja yang Maha Mulia yang harus hadir di dalam karakter dan kualitas seorang Kristen. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini akan memberikan perenungan melalui beberapa pokok pikiran yang disuarakan kepada kita. Yang pertama, terpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari, di zaman sekarang kita semakin didorong untuk selfish. Artinya, kita didorong untuk berpusatkan kepada diri sendiri. Sebenarnya, tanpa disadari, hal ini sudah dimulai dengan semakin majunya teknologi. Saya mengingat sekitar tahun 2003 sampai 2004, kamera depan pada handphone sudah muncul untuk mendokumentasikan atau memfoto diri sendiri. Ternyata hal ini diterima oleh khalayak ramai, sehingga sampai saat ini kamera di handphone sudah menjadi syarat utama untuk nilai jual dari handphone tersebut. Kualitas kamera, baik kamera depan maupun kamera belakang, sudah semakin ditingkatkan agar handphone atau smartphone semakin laku di pasaran. Lalu semakin populer istilah selfie di negara kita. Tanpa disadari, hal ini mempengaruhi budaya dan gaya hidup seseorang di zaman ini. Seseorang semakin berani menunjukkan dirinya di hadapan khalayak ramai. Kemudian muncul istilah seperti kata pencitraan, narsis, dan lain-lain yang menunjukkan suatu fokus terhadap diri sendiri. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat memprihatinkan ketika hal tersebut juga mempengaruhi keimanan seorang Kristen. Tidak sedikit orang-orang di zaman sekarang yang memusatkan dirinya bukan lagi Kristus sebagai pusat di dalam hidupnya. Misalnya, ada khotbah yang lebih menonjolkan si pengkhotbah. Lalu mendengar atau membaca firman Tuhan yang hanya dapat memuaskan diri sendiri. Kemudian ada doa yang lebih berfokus pada kesejahteraan diri si pendoa. Lalu pengajaran yang muncul yang hanya meninggikan sebuah denominasi gereja atau kelompok tertentu. Kemudian kehidupan keluarga yang hanya mementingkan diri sendiri. Lalu sifat egosentrisme
yaitu sifat atau pola pandang yang memandang hanya dari sudut pandang diri sendiri yang saat ini semakin merusak persaudaraan. Pada akhirnya, hal-hal tersebut akan mempengaruhi identitas kekristenan yang sudah mulai kabur dalam diri seorang pengikut Kristus. Hal ini juga terjadi pada orang Kristen di zaman di mana perikop ini dituliskan. Dituliskan di ayat 16, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini secara tidak langsung menunjukkan situasi pada saat itu, yaitu di mana Injil atau berita tentang Tuhan Yesus dianggap sebagai sebuah dongeng. Rasul Petrus menekankan bahwa kisah tentang Tuhan Yesus bukanlah sebuah dongeng atau cerita rakyat yang dikarang untuk membohongi orang-orang pada saat itu. Kemudian dituliskan di ayat 17 dan ayat 18, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Petrus dengan tegas memposisikan dirinya sebagai saksi mata di dalam kisah Tuhan Yesus. Dia sudah melihat secara langsung bagaimana Tuhan Yesus dimuliakan. Hal ini mengingatkan kita mengenai kisah transfigurasi Tuhan Yesus yang tertulis dalam Injil Matius pasal 17 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, yaitu di mana Tuhan Yesus naik ke sebuah gunung yang tinggi. Lalu Tuhan Yesus berubah rupa, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Tuhan Yesus. Lalu dari dalam awan terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Petrus tidak mengambil kesempatan agar mendapat pujian, namun dia mengajarkan tentang prinsip kekristenan yang sesungguhnya, bahwa kita harus memberitakan kemuliaan Kristus dengan apa adanya, bukan dengan ada apanya. Sekarang waktunya kita mengevaluasi iman kita. Apakah kita sudah melihat kemuliaan Kristus, atau kita masih membuat diri kita sebagai pusat atau sentral untuk dimuliakan? Ini yang menjadi sasaran dari teks khotbah hari ini, yaitu kita harus memurnikan dan bahkan meningkatkan kembali kualitas hidup sebagai pengikut Kristus di dunia ini. Kembali kita mengingat bahwa kita yang telah terpanggil dan terpilih untuk menjadi pengikut Kristus telah disatukan di dalam darahnya yang kudus. Darah Kristus itulah yang mengalir dalam diri kita untuk memberi kehidupan surgawi, sama seperti yang dilakukan oleh Petrus, di mana dia memberitakan Kristus sebagai pusat dari kehidupannya. Dia tidak melihat dirinya sebagai sentral dari hidupnya, namun hidupnya yang berpusat pada Tuhan Yesus. Sekarang, sebagai seorang Kristen, kita harus berkomitmen dengan mewartakan Kristus di dalam pikiran, perkataan, dan
perbuatan kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua yang mau disampaikan oleh firman Tuhan pada hari ini adalah diteguhkan oleh firman Tuhan. Saudara-saudari, di dalam ilmu matematika, angka 0 memiliki fungsi yang dalam tanda kutip dapat memutarbalikkan keadaan. Meskipun sebagian orang sangat sepele dengan angka 0 karena seolah-olah tidak memiliki harga. Saya ambil dua contoh angka 0 dan angka 1. Ketika semakin banyak angka 0 di depan angka 1, maka bilangan itu akan selalu berkurang nilainya. Contoh 0,1 artinya 1/10 atau 1 dibagi 10. Saya balikan angka 1 di depan dan angka 0 di belakang. Angka 1 tentu akan menjadi bertambah nilainya. Contoh 10 yang berarti ada nilai 10. Inilah wujud angka 1 dan 0 di dalam kehidupan kerohanian kita. Angka 1 adalah Tuhan yang menjadi pertama dan satu-satunya pokok kehidupan dari ciptaan. Lalu angka 0 adalah manusia yang sesungguhnya tidak memiliki kekuatan apapun. Kalau manusia selalu membuat dirinya semakin di depan, maka sesungguhnya dia tidak memiliki nilai apa-apa. Sebaliknya, kalau manusia selalu membuat dirinya semakin di belakang Tuhan, maka sesungguhnya dia sangat bernilai. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dituliskan di ayat 19, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Artinya adalah firman Tuhan telah menjadi daging di dalam Tuhan Yesus. Kita melihat Tuhan Yesus Kristus sebagai cahaya yang menerangi kegelapan di dunia ini. Lalu jangan ragukan ketika kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, maka kita akan menerima kebahagiaan yang telah disediakannya. Tuhan Yesus akan selalu menuntun kita untuk tetap hidup di dalam kesetiaan. Ingat dan percayalah, tidak ada satupun di dunia ini yang dapat membuatmu selamat kecuali keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah berada pada pokok dan prinsip sebagai pengikut Kristus yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, dan buatlah setiap perjuanganmu sebagai momentum bahwa Tuhan Yesus selalu bersamamu untuk menolongmu dalam setiap waktu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop ini kemudian dilanjutkan dengan ayat 20-21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Perkataan ini menekankan bahwa hakikat kitab suci adalah berasal dari Tuhan dan merupakan bagian dari Tuhan. Tuhan mengilhami para penulis dan tulisan-tulisan mereka. Kitab suci seperti yang kita kenal
yaitu yang terbagi dalam Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru, sesungguhnya merupakan perjalanan yang menuju pada sosok Tuhan Yesus dan disempurnakan pada Tuhan Yesus itu sendiri. Itulah yang ditekankan oleh Petrus pada ayat ini. Dan hal ini jugalah yang diharuskan bagi para jemaat untuk merenungi firman Tuhan yang menjadi dasar hidupnya dan mengalami Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Begitu juga bagi para pengkhotbah untuk terlebih dahulu mengikuti teladan Kristus di dalam dirinya dan kemudian memusatkan Kristus sebagai inti pemberitaan firman. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu, melalui firman Tuhan di Minggu Estomihi ini, mengingatkan kita untuk melanjutkan kehidupan dengan menempatkan Tuhan Yesus melalui firman-Nya selalu berada di depan kita. Karena Tuhan Yesuslah yang maha mulia, yang akan menyinari kehidupan kita, sehingga apapun yang kita lakukan, Tuhan akan selalu menyertai dan menjadi gunung batu tempat perlindungan. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.